tentang kasus 365 ya, yang kemudian dia lari ke suatu lokasi, tiba-tiba kita sudah berkoordinasi dan petugas kita sudah diam di tempat melakukan tupoksi yang dia harus lakukan saat itu juga dia perintah kita. Dan kemudian saat ini sudah kita hadirkan tersangkanya, barang buktinya ada di luar ya, motornya. Ini kunci motornya, ini handphone dan senjata tajamnya, juga salah satu STK. Yang mudah-mudahan kasus-kasus serupa ini mereka mulai berpikir. Kemarin ada perintah dari saya sebenarnya untuk tembak apabila dia lari. Tapi mungkin Tuhan bicara lain, orang ini biasa. Kalau tidak kita habis. Kita sudah mulai muak dengan kejahatan-kejahatan di masyarakat. Dan lantas kita punya kegiatan apa saja di masyarakat untuk mengurangi tensi ini kita tersingkirkan. Saya minta nanti kepada Kapolsek dan Kalko dalam memberikan konteks bagaimana cara kita di potong separuh, jangan semua. Ya, minta maaf ya, karena ada masih banyak kasus yang belum kita selesaikan. Akan kita urai dari tersangka yang ada di belakang kita tentang semua kejahatan-kejahatan yang mungkin kita terlangkahi dan belum kita selesaikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ada kegiatan yang harus saya lakukan dengan cepat di luar sana. Biarlah nanti kalau saya dengan KPO. Terima kasih. Selamat siang. Kasih maju mic. Ya. Ya baik, selamat siang. Saya ke Polsek Sota. Sebelum saya membacakan kasus pencurian kendaraan bermotor, awal saya sampaikan bahwa informasi dari masyarakat kepada saya bahwa ada kasus pencurian kendaraan bermotor di Wasur. Kemudian diduga pelakunya melarikan diri ke arah Sota. Dengan sigap saya menyampaikan perintah kepada anggota saya untuk segera melakukan penghadangan dengan catatan apabila yang bersangkutan tetap nekat membahayakan anggota, maka jangan ragu-ragu. Sesuai perintah saya, lumpuhkan tempat. Oleh sebab itu, begitu melintas di Sota, diamankan oleh anggota saya, Kanit Samapta, Aibda Ibnu bersama anggota piket Bribtu Arif. Yang bersangkutan diamankan, dinaikkan ke mobil patroli dan dibawa ke Polsek Sota. Yang bersangkutan diamankan di Rutan, BP-nya diamankan di dalam Mako Polsek Sota. Saya membacakan sedikit rangkaian kegiatan daripada penindakan kasus curanmor ini. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 KUHP pidana yang dilakukan oleh pelaku atas nama Andreas Kume Mogan terhadap korban Sri Wirayani yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022
sekitar jam 16 waktu Indonesia Timur di teras rumah Jalan Wasur 2, Kabupaten Merauke, Papua, dengan cara pelaku mencuri motor Honda Beat berwarna silver yang terparkirkan di depan teras rumah Jalan Wasur 2, yang pada saat itu korban lupa mencabut kunci. Ini kuncinya, kemudian STNK. Kita sudah amankan dan pelaku ada di belakang. Selanjutnya dalam tindakan tersebut kami berkoordinasi dengan KBO dan tim, lalu tim opsional Reskrim Polres Merauke datang ke Polsek Sota dan membawa pelaku dan para bukti. Saya pikir itu sementara. Terima kasih. Satu-satu dulu. Satu-satu langsung bertanya. Yang mungkin bertanya. Ya. Ya, saya dari suruh dari Channel Pos yang saya menanyakan ini kan ada dua tersangka yang, nah apakah ini dua-duanya bekerja sama atau ada satu orang? Nah, ini terpisah. Terpisah. Kasusnya terpisah. Mana ke sana? Ya, yang punya saya sebelah kiri, di belakang saya sebelah kiri, depannya Mas sebelah kanan. Honda Beat ya? Ya, benar. Ya, biar jelas kita untuk ini yang Andreas ini Pak Kapolsek. Ya, ya dari saudara. Dari Sota ini. Ya. Mungkin saya lanjutkan Pak Ya, Kapolsek silakan. pertamanya. Apakah ini kejadian pertama yang dia bikin atau memang sebelumnya ada tindak pidana yang sama atau kasus-kasus lain? Baik. Untuk sementara atas pengakuan tersangka bahwa tindakan dilakukan baru pertama kali, tapi kami sedang dalam penyidikan. Nanti pihak penyidikan akan bisa lebih dalam mendalami yang bersangkutan. Baik, Bapak Sekjen dari Ermol Papua. Saya mau menanyakan terkait tersangka ya Bapak. Ini mencurinya untuk dijual kembali, dipakai atau dipreteli untuk BB-nya ini. Terima Ya. kasih. Dari hasil interogasi atau penyidikan awal, yang bersangkutan ini mengambil motor karena kehabisan bensin. Itu keterangan dari yang bersangkutan. Sehingga kesempatan disitulah dia memanfaatkan motor. Ada satu unit motor dengan temannya yang sudah duluan menghilang. Nah, nanti kita kembangkan apakah curanmor ini merupakan sindikat dari kelompok mereka. Nanti penyidiknya akan lebih jelas. Pas waktu penangkapan itu apakah memang dihadang di jalan atau mereka sudah menepi atau di suatu tempat yang sudah? Terima kasih. Cara lebih spesifik itu mungkin rahasia kita, tapi yang jelas dalam gambaran masyarakat kami melakukan hunting, kira-kira seperti itu. Nah, jadi begitu datang karena ciri sudah bisa kelihatan. Dan kebetulan wilayah hukum saya itu cukup luas, Bapak Ibu. Wilayah hukum saya itu dari kilometer 40 sampai dengan 153, cukup luas. Namun saya memiliki kawasan itu yang dikuasai oleh pemukiman warga hanya 44.000 meter persegi, yang sisanya taman. Nah, punya potensi untuk membantu kepolisian kalau dia menggunakan jalan trans untuk pencurian kendaraan, lalu seperti tersangka ini sangat membantu kita karena tidak ada alternatif lain. Dia hanya menggunakan jalan lurus sehingga mudah kita dan serta. Dan itu. Pak Kapolsek, saya tanya lagi pertanyaan saya. Ini kan dia lari ke Sota, apakah memang dia tujuan ke Sota atau dia ke Bengkulu atau di daerah lain untuk membawa hasil curi? Baik, terima kasih. Keterangan awal yang bersangkutan ini motor dibawa ke Asiki. Ya, yang bersangkutan ini adalah lahir besarnya di Asiki. Orang tuanya dari suku Muyu, mamanya dari Mandowo. Pengakuannya. Ya, bawa ke Asiki. Ya, saya mungkin lebih
mendalami tadi gambaran awal atau penyampaian saya awal, apakah ini merupakan sindikat, kelompok, ataukah memang ini secara kesempatan, nanti penyidik lebih jelas nanti merupakan. Pak Kapolsek, pada saat dia melihat motor itu, apakah dia melihat secara tidak sengaja atau memang sudah mengintai? Atau mungkin dia sementara berjalan terus melihat motor, ada kesempatan lalu dia beraksi seperti itu? Terima kasih. Dia rupanya memiliki kesempatan. Kesempatan karena yang dia lintasi itu kebetulan motor yang memang berada di situ menjadi kesempatan buat dia. Dan dia melihat rumah itu mungkin sepi menurut pandangan saya. Lalu kemudian kesempatan kunci motornya masih ada di motor. Nah, korban ini sementara dalam rumah. Sementara itu. Pak Kapolsek, Ya. saya mau bertanya, Pak Kapolsek, ini penangkapan ini apakah begitu kejadian atau masih ada berjalan waktu begitu? Bagaimana itu? Penangkapan ini apakah setelah kejadian langsung ditangkap atau masih ada jeda waktunya beberapa hari begitu, Pak Kapolsek? Oh, langsung. Saya terima telepon dari masyarakat itu di jam saya jam 13 Esawani, jam 15 kalau saya tidak salah. Kemudian saya perintah anggota segera mengendap dengan cara kita, karena yang bersangkutan diduga melarikan diri ke jalan Transport menuju Provinsi. Kurang lebih 1 jam setengah kami sudah melakukan penangkapan. Satu lagi Pak Kapolsek, ini kejadiannya tanggal berapa Pak Kapolsek biar lebih jelas? Kemarin 14 Maret pukul 16.66 ya. Saya tidak salah karena di jam saya itu kurang lebih jam 15.15 kita tangkap di 16.16. 1 jam kurang lebih kita sudah tangkap dia. Selanjutnya sanksi pidana bagi pelaku seperti apa Pak Kapolsek? Nah itu nanti biar Pak penyidik yang meneruskan. Yang jelas 363, nah itu nanti lebih detail nanti bisa ke penyidik. Pak, barang buktinya nanti itu kira-kira apakah akan dikembalikan atau tetap ditahan sebagai barang bukti? Baik, terima kasih. Proses penyidikan sampai pada nanti memiliki ketetapan hukum tetap oleh tersangka, nanti biar dijelaskan oleh Pak Kadeo ya. Jadi kompeten beliau nanti yang dijelaskan. Kalau saya mungkin gambaran pada sidang Timas di wilayah hukum saya dengan penanganan kasus pencurian dan tindak pidana yang lain. Oke. Kasih Pak Kapolsek. Dari saya undercover itu yang masalah suku ya, nanti itu jangan ditulis ya. Oke. Dari Humas. Oke, lanjut. Kasus yang berikut. Baik, rekan-rekan, selamat siang. Pada kesempatan ini, hari ini kita beriris 2 kasus. Kasus yang terjadi pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret yang TKP-nya itu di Seringgu, mana pada saat itu korban singgah membeli rokok di kios. Lalu pada saat itu korban melihat ada 3 orang yang duduk di dekat kios. Jadi pada saat korban ini habis membeli rokok, pelaku ini menghampiri, 2 pelaku menghampiri korban untuk meminta rokok. Dan saat itu korban memberikan rokok kepada pelaku, 2 orang pelaku ini. Dan pada saat pelaku mengambil rokok dari korban, pelaku langsung menempelkan parang pada leher korban dan langsung dengan sendirinya pelaku mengambil HP korban dari saku, dari kantong celana ya. Setelah itu pelaku melarikan diri, namun
pada saat itu anggota patroli dari Sabara, patroli motor, memonitor dan langsung mengejar korban, pelaku, dan berhasil mengamankan pelaku pada saat itu juga. Saya rasa itu rekan-rekan kejadian yang hari Minggu tanggal 13 yang terjadi di Jalan Irian Seribu, Gang Mumu. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa mau tanyakan, silakan. Pelaku nama siapa, Pak? Pelaku atas nama David Kuren. Korban Romi John Sahulata. Pak, pasal yang dikenakan antara pencurian motor dan pencurian dan kekerasan, apakah sama atau berbeda? Dan tuntutannya berapa tahun, Bapak? Beda. Ini yang dikenakan pencurian HP ini ya, itu 365 ayat 1. Kalau yang tadi berapa tahun, Bapak, yang pencurian 365 tuntutannya? 9 tahun. Ancaman hukuman 9 tahun. Pak, tadi disebutkan kalau pelaku ada 3 orang. Kalau yang 2 orang itu mana? Begini, memang pada saat itu ada 3 orang ya, tapi yang menghampiri pelaku itu, korban itu ada 2, tapi yang melaksanakan itu 1. Karena yang pelaku ini begitu dia menempelkan parang di leher korban, dengan sendirinya tangan kirinya langsung masuk di celana korban. Jadi 2 orang temannya ini tidak ambil aksi tidak. Jadi memang pada saat itu dia 3 orang, tapi yang melakukan masalah. Apakah saat melakukan aksi itu apakah pelaku dalam keadaan miras atau gimana? Ya, ada indikasinya seperti itu, bahwa rata-rata kejahatan yang terjadi diawali dengan miras. Makasih. Pak, pelakunya ditangkapnya di mana, kapan, dan apakah ada perlawanan terhadap petugas? Nanti tadi ke Pak KBO yang menjelaskan karena dia lebih tahu ininya. Siapa Pak KBO? Baik, terima kasih. Jadi ada 2 kasus yang kami bedah di sini, yang seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Kapolsek bersama Kasih Humas Polres Merauke, di mana masing-masing kasus ini ancaman hukumannya yang terjadi di Sota itu kita menggunakan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang dimana dijelaskan oleh Pak Kapolsek Sota bahwa terduga pelaku yang 1 itu melarikan diri ke arah Bovendigul. Jadi mereka melakukan tindak pidana ini 2 orang, sedangkan yang 1 tertangkap di daerah Samneber, Sota. Demikian. Kemudian yang kedua, yang dijelaskan oleh Pak Kasih Humas Polres Merauke tadi, bahwa kejadian yang terjadi di Jalan Irian Seribu itu kita gunakan penerapan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Diancam dengan pidana paling lama 9 tahun penjara, 9 tahun yang didahului disertai diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi kasus yang terjadi di Jalan Irian Seribu ini di Kampung itu didahului dengan pengancaman yang menggunakan sebilah parang yang seperti dijelaskan oleh Pak Kasih Humas, diancam, ditaruh di leher, kemudian pelaku dengan mudahnya
menguasai barang milik korban yang berada di dalam saku, yaitu HP yang berada di depan kita. Setelah melakukan aksi pengancaman dan pengambilan barang ini, kemudian pelaku melarikan diri. Tetapi dengan tim patroli yang disiapkan atau yang rutinitas dilakukan oleh Polres Merauke, tim patroli motor ini berhasil menangkap pelaku pada hari itu juga. Jadi pada hari itu juga ditangkap pelaku bersama barang bukti, yaitu 9 barang dan 1 buah HP. Kemudian yang tadi Pak Kapolsek sudah jelaskan, untuk pelaku yang melakukan pencurian di daerah Wasur yang diperkirakan 2 orang dari hasil keterangan atau pemeriksaan yang dilakukan pada pelaku yang ditangkap ini, itu pun didapat atau ditangkap pada hari itu juga. Pada hari itu juga dengan berselang kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Wasur ke Sota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan hukum dan rentang waktu terjadinya kasus dan penangkapan. Pak, kalau untuk yang pelaku di Seringgu sudah sering dilakukan atau baru kali ini kejadian tersebut? Iya, jadi pelaku di Seringgu ini dari hasil pendalaman atau proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan pemeriksa sama seperti yang dikatakan oleh pelaku yang dari Sota bahwa baru pertama kali. Tetapi kami tetap akan melakukan pendalaman dengan cara-cara interogasi, penyelidikan sehingga bisa mampu untuk mengungkapkan tindak-tindak pidana yang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh pelaku tersebut. Inisialnya siapa, Pak? Inisial pelaku yang di daerah Seringgu Gamumu adalah DU. Ini umur sudah dewasa, umurnya sudah dewasa, ya, jadi bukan anak-anak, sudah dewasa. Kemudian satu lagi tambahan, alasannya dia mau merampas HP itu apakah untuk dijual lagi atau bagaimana? Baik, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasih Humas tadi bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengancaman kemudian pengambilan barang ini, itu mereka memang berada dengan posisi sambil berjalan dari satu tempat ke kios ini dalam keadaan meminum miras kemudian sampai di depan kios yang memang mereka bertiga ini ingin mencari kios di mana mau membeli rokok pada subuh hari ya, sampai pagi hari. Jadi indikasi pencurian yang dilakukan ini dilakukan oleh 1 orang, di mana disaksikan oleh teman berdua itu. Pada saat terjadinya pelaku melakukan pengancaman dan mengambil barang ini, salah satu teman dari pelaku ini sempat melarang yang dari teman mirasnya yang 2 orang ya, berjumlah 3 orang, sempat melarang, tapi pelaku sempat memotong bahu sebelah kanan dari temannya sendiri, dan itu juga kita jadikan saksi dan dia juga sebagai korban. Jadi sama-sama teman cinta, tapi ada satu yang larang. Pada saat larangan itu disampaikan oleh temannya itu, dia langsung melakukan penganiayaan juga ke temannya sendiri. Setelah itu melarikan diri. Setelah melarikan diri, kemudian dikejar sama tim patroli Sabara sama Polres Merauke, dan pada hari itu juga ditangkap. Oke.